Bersama dengan para narasumber dulu, habis nanti aku akan mengundang seluruh finalis lagi untuk foto bersama juga. Untuk itu, sekarang teman-teman media tersayangku boleh standby di tengah. Sembari aku ucapin terima kasih untuk Sudibyo selaku Chairwoman of Miss Indonesia Organization dan juga Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2022 atas kehadirannya pada Director Miss Indonesia 2022, Ibu Lina Priscilla selaku Managing Director of Media Nusantara, selaku Programming and Precision Director RCTI, Karya Yus Miss Indonesia 2020, dan juga untuk Dewan Juri kita hadir, ada Aca, ada Maria, dan juga seluruh sponsor kita. Sekarang aku undang seluruh finalis. Ya, dari Bengkulu silakan saya. Para finalis boleh berdiri karena akan ada tim yang mengkabar stulnya. Ya, dan yang pasti buat Anda semua jangan lupa nanti kita akan di-sharekan langsung dari studio RCTI Plus, studionya paling canggih yang ada di Southeast Asia. Maaf ya, nggak sombong lagi. Dan yang jelas, buat kamu semua kalau misalkan pengen vote juga bisa dan 2022 favoritnya. Oke. Aku persilakan dengan hormat untuk seluruh narasumber bisa berdiri sejenak dengan puas juga. Nah, oke, siap. Kita sekarang kembalikan lagi. Oke, kita lihat di kamera tengah dulu. Senyum tanpa gigi terlebih dahulu. 1, 2, cekrek. Senyum tanpa gigi dulu. Dan juga buat bergabung. Oke, Maria sama Miss Aca, silakan. 3, 2, 1. Oke, kamera ke sebelah kiri sedikit boleh, ibu-ibu dan juga para miss di sebelah kiri, angle ke sebelah kiri kita, yes, angle yang sebelah kiri dulu, sebelah kiri, kita ke sebelah kanan sekarang, ada teman-teman yang di sebelah kanan, ya, betul. Sekarang kita kembali ke tengah tapi agak ke bawah pandangannya, ya tuh masih udah jelas, oke, dan sekarang kita ke tengah agak medium ke atas, yes, terakhir. Itu saya Robi Purba mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah hadir pada pagi hari ini dan juga pageant lovers yang menyaksikan secara live streaming. Jangan lupa tanggal 5. Oke, silakan. Yuk, silakan. Kamera rolling yuk. Ya, Bu Liliana, apa sih yang berbeda dari Miss Indonesia kali ini? Ada perbedaan kali ini karena di masa pandemi kita melakukan kegiatan Miss Indonesia ini, jadi ada protokol kesehatan tentunya, dan juga ada 37 finalis yang mana sebelumnya ada 34 finalis, jadi menjadi lebih banyak pesertanya di sini dan lebih kompetitif tentunya. Terima kasih banyak Bu Liliana. Terima kasih. Oke deh. Kita ngadepin ke sana. Iya, betul Ibu. Iya. Santai. Iya. Aman. Kalau dari Bu Kanti mungkin dari secara program dari karantina sampai pada final ini apa sih yang berbeda? Kita juga kemarin sudah vakum nih Bu Miss Indonesia. Iya. Berbeda sekali tidak, tapi juga untuk Yayasan Miss Indonesia karena masa vakum ya selama 2 tahun, jadi persiapannya lebih matang, persiapannya lebih cermat, dan yang disiapkan pembekalan untuk adik-adik, anak-anak Miss, para finalis Miss Indonesia tahun 2022 juga lebih banyak gitu. Dan juga pastinya dengan masa pandemi itu juga akan berbeda sekali dengan Miss Indonesia yang sebelumnya, karena di sini juga kita tetap menegakkan protokol kesehatan untuk COVID ya. Juga yang ketiga adalah saya tadi menambahkan dari interview sebelumnya mengenai pariwisata ya. Miss Indonesia ini akan menunjang bersama yayasannya mengenai pariwisata Indonesia, dan tentunya setiap tahunnya ada Beauty with Purpose yang dilakukan oleh Yayasan Miss Indonesia, Ibu Liliana, dan juga
Yayasan Miss World-nya sendiri. Dan kali ini Ibu beserta Yayasan Miss World akan berangkat ke Lombok. Bukan hanya ingin melihat keindahan, tapi tentunya tempat-tempat yang perlu diperbaiki, ditunjang dan disupport juga di Lombok nantinya. Dan itu juga akan menjadi modal dan isu yang akan dibawa ke Miss World tahun depan. Itu sih. Oke deh. Kalau dari Bu Dini nih, dengar-dengar juga dari jam tayang malam final ada yang berbeda Ibu? Iya, untuk tahun ini kita Untuk tahun ini kita akan mulai menayangkan mulai jam 5 sore. Kenapa? Karena tentunya dengan penambahan provinsi ya, dengan 37 peserta saat ini kita butuh waktu lebih panjang dan tentunya harapannya dengan jam 5 sore akan semakin banyak mata bisa menyaksikan karena sampai Indonesia Timur pun masih nyaman menyaksikan sampai dengan acara selesai sekitar jam 8 gitu ya nanti. Dengan demikian harapannya tentunya ini Miss Indonesia bisa menjadi inspirasi lebih banyak perempuan-perempuan muda karena memang Miss Indonesia ini salah kalau dibilang hanya masalah wajah gitu ya, tapi banyak sekali yang bisa dipelajari dari menjadi Miss Indonesia. Gitu. Sesuai tagline ya, semua mata tertuju padamu ya. Betul sekali. Baiklah, terima Ya. kasih banyak Ibu. Kita doakan lancar semua. Terima kasih banyak Bu Kanti. Yuk, silakan. Hai, halo semuanya. Karena kita sudah melihat finalis Miss Indonesia 2022. Sejauh ini di mata Carla seperti apa sih ini yang nantinya akan menjadi penerus Carla nih? Wow, pada tahun ini, tahun 2022, pastinya Miss Indonesia menambahkan 3 provinsi baru dari Indonesia, yaitu dari Papua, dan pastinya persaingan semakin sengit. Kalau ditanya untuk harapan saya The Next Miss Indonesia 2022, ini pastinya sangat banyak, di mana saya juga berharap untuk The Next Miss Indonesia bisa melakukan yang terbaik. Terbaik itu bukan melalui tolak ukur dirinya sendiri, tetapi juga tolak ukur dari Miss Indonesia dan untuk kancah internasional. Dan pastinya untuk dalam segala hal apapun, kondisi apapun yang ditempatkan Tuhan, pastinya yang bisa menjadi berkat buat banyak orang lain. Carla sendiri menjadi Miss Indonesia dengan masa jabatan, masa training ini terlama. Rasanya akhirnya sebentar lagi akan meneruskan mengoper mahkotanya kepada penerusnya, seperti apa rasanya? Jika diizinkan, pada hari ini saya berkata jujur, sebenarnya saya masih belum rela untuk melepas crown ini, tetapi memang sudah kewajiban saya untuk pass down the crown untuk The Next Miss Indonesia, dan pastinya saya sebagai mentor, sebagai alumni Miss Indonesia akan memberikan bekal-bekal yang luar biasa untuk Miss Indonesia, karena Miss Indonesia itu bukan hanya perorangan lagi, tetapi sudah perwakilan dari negara. Jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk menuntun dan juga pastinya membekali Miss Indonesia 2022. Nah, kalau nanti ada yang memakai crown-nya Carla, harapannya Carla seperti apa sosok yang akan memakai crown berikutnya? Pastinya bukan hanya cantik, yang pasti juga dari manner, impressive, smart, and social itu seluruhnya dipenuhi karena itu kriteria utama dari Miss Indonesia. Tapi yang terpenting dia harus memiliki inner beauty dari dalam, yaitu hati, pikiran, dan seluruh jiwa raganya itu harus dipenuhi dengan kebaikan. Oke, jadi kita doakan sama-sama. Terima kasih banyak Carla. Terima kasih semuanya. Lulus ya. Kayaknya menang deh ini. Yuk, silakan. Oke, Kak boleh diperkenalkan namanya Kak, dan dari rancangannya akan seperti apa? Oke, halo, nama saya Julianto, saya seorang fashion designer. Untuk kali ini saya akan merancang baju untuk Miss Indonesia 2022 untuk 5 besarnya, yang dimana baju ini akan dirancang dengan nuansa silver, touch of red, dan semuanya itu bertemakan tentang Indonesia, yang dimana di sini mempunyai garis dan alur yang menampilkan sisi wanita Indonesia yang tegas, berani, sesuai dengan wanita-wanita yang ada di Miss Indonesia 2022. Melihat finalis-finalis Miss Indonesia tahun ini, rancangannya apakah melihat juga kok dengan kontestan-kontestan yang ada? Sebenarnya kalau untuk rancangannya itu kita udah dikasih tahu ya temanya seperti apa, warna apa segala macam, tapi tetap dengan garis besar dari Miss Indonesia sendiri maunya seperti apa. Yang pasti gaun-gaun ini akan memancarkan sisi cantiknya dari mereka, sisi femininnya mereka, sisi elegannya mereka, sesuai dengan karakternya mereka masing-masing begitu. Perasaan kakak sendiri nih
berpartisipasi untuk Miss Indonesia 2022 seperti apa? Ini untuk pertama kali aku berpartisipasi untuk di ajang Miss Indonesia 2022. Happy banget dikasih kepercayaan bisa sampai ke 5 besar. Yang penting saya akan memberikan yang terbaik untuk gaun-gaun mereka. Semoga berjalan lancar. Sama-sama. Terima kasih. Ira. Oke. Kalau Kak Melody perkenalkan namanya dan nanti bisa seperti apa? Aku Kristal Clarissa. Buat kali ini, buat event ini, aku bakalan bikin 37 dress buat perwakilan dari 37 provinsi. Untuk desainnya sendiri akan seperti apa kan nanti? Desainnya sendiri mungkin aku bikinnya lebih feminim ya, karena untuk pembukaan jadi mungkin lebih simpel dibandingin dress-dress lainnya. Gitu sih, cuman aku usahain buat kali ini, buat 37 ini aku bikin berbeda dari tahun sebelumnya sih. Oke. Kak, ini tahun ini ikut serta di Miss Indonesia 2022 seperti apa Kak? Sorry gimana? Berkontribusi di Miss Indonesia 2022 seperti apa persiapannya? Persiapannya cukup singkat ya, tapi di waktu yang singkat ini aku usahain yang terbaik sih buat semua ke-37 kontestan. Semoga dress-dress yang aku bikin sekarang bisa nunjukin karakter mereka ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Mas Jeremy, Ya. tadi Mas Jeremy memposting tentang Queen Elizabeth, ya. Rest and peace. Ya. Queen seperti apa sih kalau menceritakan pengalaman Gini. dari dan keluarga? Ya, pertama Queen Elizabeth itu adalah great leadership ya, true leadership yang menurut saya bukan hanya dari keluarga monark atau monarki, tapi juga seorang wanita yang pintar, ulet, dan sangat mempunyai kemampuan memimpin. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena menurut saya dia pernah memanage atau bekerja sama dengan 15 Perdana Menteri. 15 loh dalam masa hidupnya. Mulai dari Winston Churchill sampai yang sekarang nih. Siapa namanya itu ya? Perdana Menteri yang wanita yang baru itu. Ya, Tim apa Todd siapa namanya itu. Artinya apa? Artinya bahwa ini bukan hanya sekedar queen, tapi adalah queen yang betul-betul mempunyai skill of leadership. Skill bagaimana Inggris itu nyawa dari suatu monark itu selama kita tahu ini adalah adanya di queen gitu loh, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu tentunya sebagai kebetulan saya pernah menikmatin yang namanya kota Inggris dan London, kota yang sangat tertata rapi. Jadi misalnya badannya ada ke reporter saya. Ya. Badannya. Oh gini. Ya, maaf ya Mas. Ya, kota yang sangat tertata rapi, kota yang sangat comfortable, kota yang gedung-gedung sejarahnya masih megah, bersih, bahkan terfungsi dengan baik. Artinya bahwa kerajaan monark yang dipimpin oleh ratu tersebut lewat perdana menterinya tertata dengan baik. Nah, kita sebagai saya pribadi sebagai orang yang pernah juga di sana, ya saya mesti ada yang namanya expression of respect tersebut yang saya tampilkan dalam sosial media saya gitu loh. Mas Jeremy, berarti ini salah satu alasan juga nggak sih kenapa Val sama sekolahnya di Inggris sendiri? Salah satunya iya, bahwa karena Inggris atau London pada khususnya itu kotanya sangat terstruktural dengan rapi. Setiap sudut dari kota tersebut mempunyai uniqueness,
Jadi tidak ada istilahnya daerah mahal, daerah sedang, daerah ini semua pojok kota yang namanya dari UK atau dari London tersebut mempunyai uniqueness yang ditata dengan baik gitu loh oleh home office mereka atau apa nama home office itu Menteri Dalam Negeri kali ya. Artinya itu kan tidak lebih tidak kurang dari influence dari keluarga kerajaan dari monark yang kemarin-kemarin dipimpin oleh si Queen Elizabeth gitu loh. Kalau Mas Jeremy sendiri pernah nggak sih ada momen ketemu atau Kita tidak pernah ketemu, tapi kalau apa namanya Jubilee Line artinya ya, kalau pada saat waktu Ratu Inggris itu dalam perayaan-perayaan tertentu, ya kita kan di sana rakyat kan ya yang ngelihat gitu loh. Tapi kalau bertemu ya nggak lah, bertemu langsung enggak. Tapi kalau kamu tanya apakah saya sering ke Buckingham Palace, yaitu salah satu tempat arena saya lari. Buckingham Palace itu sebagai simbol monark kerajaan Inggris yang dimana orang bisa menikmati, kan konon kabarnya kalau bendera Inggrisnya ada di Buckingham Palace ya Queen lagi di situ. Mas Jeremy sendiri melihat ketika tinggal di London, melihat masyarakat London sendiri gimana sih mengagumi sosok? Bangga dan sangat respect kepada Queen-nya. Mereka mempunyai spirit nasionalisme yang sangat tinggi dan sangat kental. Dan itu tercermin sekali dengan bagaimana mereka pay respect. Pemimpin yang baik, a true great leader, biasanya dicintai oleh rakyatnya, disenangi oleh penduduknya, dan biasanya itu terbukti ya. Kamu lihat aja waktu Putri Diana meninggal, satu dunia berduka. Queen Elizabeth meninggal, satu dunia berduka. Artinya apa? Artinya dia memberikan apa ya? Memberikan impact kepada masyarakat Inggris khususnya dan dunia pada umumnya. Lihat di usia sampai ke usia 96 tahun masih aktif memimpin. Ya hebat kan? Ya karena apa namanya semuanya positive mental attitude. Semua laporannya ke Queen, Perdana Menteri laporannya ke Queen, urusan pribadi laporannya ke Queen ya. Mungkin Queen cukup bijak dan wise dalam mengambil keputusan. Kalau Mas Jeremy sendiri, Val sama Matt masih kuliah di Matthew udah selesai, Val 1 tahun lagi. Apakah balik ke sana atau online masih belum diputuskan. Kalau Mas Jeremy sendiri kemarin kan sempat tinggal lama, apakah ada keinginan kayak untuk punya tempat tinggal di sana? Ya, di sana cukup menarik, kota yang tertata rapi, bersih, dan apa namanya tingkat keamanannya juga cukup baik. Jadi menurut saya UK atau London adalah salah satu negara favorit saya. Terima Oke. kasih banyak. Sama-sama.